Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore menjelang malam dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan, masih di kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua. Kita akan membaca lagi ayat 42 sampai ayat yang ke-47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai ayat 47. Demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang bagaimana sih gereja yang sehat itu. Saudara, gereja belum mencapai kesempurnaannya, tetapi gereja yang belum sempurna itu, dia seharusnya terus bertumbuh menjadi gereja yang sehat. Seperti gereja mula-mula, mereka bukanlah jemaat yang sempurna, sekalipun pada waktu itu gereja dibangun, didirikan di atas dasar Pentakosta. Kita melihat ada tanda-tanda yang sangat luar biasa, tetapi mereka bergumul dengan ketidaksempurnaan mereka, sehingga kalau kita membaca di pasal-pasal berikutnya, ada begitu banyak pergumulan yang dialami oleh gereja. Tetapi hal yang luar biasa kita melihat bahwa di dalam kehidupan gereja yang tidak sempurna ini, Allah bekerja dengan luar biasa. Amin. Allah bekerja dengan mengadakan tanda-tanda heran, mujizat-mujizat. Sehingga tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah jemaat dengan orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, mungkin kita tidak akan mengalami yang namanya kesempurnaan gereja, karena itu baru akan terjadi saat Tuhan datang kembali dan mengangkat kita, ya, untuk berjumpa Dia di angkasa dan masuk dalam kemuliaan kekal. Tetapi mari kita terus bertumbuh menjadi gereja yang sehat. Amin. Amin, Bapak Ibu. Mau menjadi gereja yang sehat? Itu yang kita rindukan. Dan ketika kita berusaha dan bertumbuh terus menjadi gereja yang sehat, kita rindu Tuhan bekerja dalam persekutuan kita, Tuhan bekerja dalam ibadah-ibadah kita, Tuhan bekerja dalam pelayanan kita, sehingga ada jiwa-jiwa dijangkau, ada jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Sungguh luar biasa kita belajar minggu yang lalu bahwa gereja yang sehat pertama-tama ditandai dengan pengabdian yang terus-menerus kepada Tuhan. Bapak Ibu, sekalipun kita belum sempurna, mari kita bertumbuh ke dalam kedewasaan rohani. Kita mau menjadi gereja yang sehat, mari kita terus mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Terus-menerus mengabdikan, mendedikasikan hidup ini kepada Tuhan. Kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kita mendedikasikan hidup kepada Tuhan. Pertama-tama kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Amin. Hanya dengan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, kita akan dapat mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita beribadah seperti sekarang ini, mari kita fokus pada firman Tuhan. Amin. Mari kita berpegang kepada pengajaran rasul-rasul sebagaimana telah dituliskan dalam firman Tuhan ini. Makanya saudara, saat firman diberitakan, mari buka mata, buka telinga, baca Alkitab saudara.
mencatat kebenaran yang disampaikan, supaya kita bisa memahami rencana Allah atas hidup kita. Sehingga kita dapat mengabdikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Terus menerus memberi diri kepada Tuhan. Kalau kita tidak bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, saudara, kita tidak bisa mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Mari, masing-masing pribadi, kita mengambil keputusan, mengambil komitmen untuk apa? Untuk mengabdikan diri dalam belajar firman Allah. Bertumbuhlah di dalam pengenalan akan kebenaran. Terus bertumbuh. Sehingga dengan pengetahuan yang lengkap akan kebenaran, saudara bisa mengabdikan diri dengan baik kepada Tuhan. Paulus mengatakan bahwa gereja harus terus mengajarkan firman. Dan jemaat harus terus bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Karena itulah yang akan memungkinkan kita untuk mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Saudara, jangan mau goyah. Dengar firman, belajar firman. Makanya kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Amin. Yang merenungkan firman itu siang dan malam, ia akan sangat diberkati oleh Tuhan. Ini butuh komitmen pribadi masing-masing kita. Jangan pikiran kita, hati kita dialihkan kepada hal-hal yang lain. Saudara, mari fokus belajar firman, fokus bertumbuh dalam kebenaran. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita. Nah, gereja mengabdikan dirinya terus-menerus kepada Tuhan dengan apa? Dengan bertekun dalam ibadah. Saudara, minggu lalu saya sampaikan penting bagi kita untuk terus menyembah kepada Tuhan. Saudara, dalam ibadah kita melakukan yang disebut dengan perjamuan Tuhan, memecah-mecahkan roti, ya, dan minum anggur bersama-sama untuk mengingatkan kita betapa besarnya kasih Allah kepada kita, betapa kita telah memiliki persekutuan dengan Tuhan, dan betapa kita memiliki persekutuan dengan sesama. Saudara, kita juga mengabdikan diri kita dalam ibadah penyembahan dengan cara apa? Berdoa, dan berdoa. Kiranya pertemuan-pertemuan kita selalu ditandai dengan doa-doa. Baik doa secara pribadi maupun saling mendoakan. Itu menjadi penting untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ingat saudara, setiap masalah yang kita hadapi harus mendorong kita untuk berdoa kepada Tuhan. Alkitab berkata, doa orang benar besar kuasanya. Makanya komitmen ini butuh perjuangan, saudara. Butuh niat dan pertolongan Roh Kudus. Saya mau bertekun dalam pengajaran firman. Saya mau bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran. Saya akan bertekun dalam ibadah penyembahan kepada Tuhan. Saya mau setia mengikuti perjamuan Tuhan. Saya mau setia berdoa. Dan yang berikutnya, saya mau setia memuji-muji Tuhan yang telah begitu mengasihi saya. Amin. Dengan cara yang seperti itu, kita akan dapat mengabdikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, saudara. Kalau yang pertama, gereja yang sehat ditandai dengan pengabdian terus-menerus kepada Tuhan. Maka yang kedua, gereja yang sehat itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan pengabdian yang terus-menerus kepada umat Tuhan. Pengabdian yang terus-menerus kepada tubuh Kristus. Pengabdian yang terus-menerus kepada gereja Tuhan. Saudara, kita akan dapat menjadi gereja yang sehat kalau kita masing-masing kita komitmen mengasihi gerejanya. Komitmen mengasihi tubuh Kristus. Komitmen mengasihi orang-orang percaya yang lain, saudara. Kita membaca di sana bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mengapa kita bersekutu, saudara? Karena kita mengabdikan diri kita kepada tubuh Kristus. Kita mengabdikan hidup kita kepada gerejanya. Ini yang akan menjadikan kita gereja yang sehat. Kita tidak mungkin mengasihi Tuhan yang adalah kepala gereja, tetapi kita tidak mengasihi tubuhnya. Kita tidak mungkin mengabdi kepada Yesus sang kepala gereja, sementara kita mengabaikan
tubuhnya. Itu sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Kita tidak dapat secara bersamaan mengaku mengasihi Tuhan, tetapi di saat yang sama kita tidak mengasihi tubuhnya. Kalau kita mengasihi Kristus, Sang Kepala Gereja, maka kita harus mengasihi tubuhnya. Amin. Ini cara kita mengabdikan diri kepada umat Tuhan, saudara. Tuhan begitu sayang kepada umatnya. Tuhan begitu sayang kepada umat ketebusannya. Kalau kita sayang kepada Tuhan, maka kita akan sayang kepada orang-orang, jiwa-jiwa yang disayangi oleh Tuhan. Yang oleh karena cintanya, dia telah rela memberikan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk memikul dosa-dosa umat manusia itu. Sekali lagi saudara, kita tidak bisa menjadi gereja yang sehat kalau kita tidak mengabdikan diri kita kepada umat Allah. Mengabdikan diri kita kepada tubuh Kristus. Mengabdikan diri kita kepada gerejanya. Tidak mungkin kita memiliki persekutuan dengan Tuhan yang mengasihi umatnya, sementara kita tidak mengasihi umatnya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Saudara, kan tidak mungkin ya kalau kita misalkan seorang pria dia mencintai wanitanya itu hanya wajahnya saja. Tidak mau mencintai tubuhnya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau mencintai wajahnya ya mencintai semuanya. Kalau mengasihi pasangannya ya mengasihi seluruhnya. Kita nggak mungkin mencintai kepala gereja tanpa mencintai tubuhnya. Sekalipun tubuh Tuhan tidak seindah Yesus, saudara. Sekalipun tubuh Tuhan tidak sesempurna Yesus, tetapi adalah perintah Tuhan untuk kita mengasihi umat Tuhan. Adalah perintah Tuhan untuk kita bersekutu dengan sesama orang percaya. Untuk kita tidak meninggalkan hari-hari ibadah kita. Inilah yang menjadikan kita gereja yang sehat. Pertama-tama mengabdikan diri kepada Yesus Sang Kepala Gereja. Yang kedua, mengabdikan diri kita kepada tubuhnya. Karena tidak mungkin kita mengasihi Yesus tetapi tidak mengasihi tubuhnya. Tidak mungkin kita menghargai Yesus, menghormati Yesus tanpa menghargai tubuhnya. Tidak mungkin kita mendedikasikan hidup kepada Kristus kalau kita tidak mendedikasikan hidup kita kepada jemaatnya. Maka mari saudara kita menjaga persekutuan kita. Amin. Amin. Saudara, saat ini kita duduk bersama-sama di gedung gereja ini. Pertanyaannya, apakah kita mempunyai persekutuan seorang akan yang lain? Coba tengok kiri kanan, apakah Bapak Ibu mengasihi kiri kanan Bapak Ibu? Halo? Kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, Bapak Ibu harus mengasihi tubuhnya. Amin. Termasuk mengasihi saya, karena saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Kalau saya mencintai Tuhan, saya mengasihi jemaat. Tidak bisa ditawar-tawar, saudara. Makanya kita harus menjaga persekutuan kita. Coba kita baca Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ayat yang sangat populer. Perhatikan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Ini perintah firman Tuhan, saudara. Orang yang dekat pada Kristus, dia akan dekat pada tubuhnya. Seseorang yang intim dengan Yesus, dia mau intim dengan tubuhnya. Saudara, mana ada orang mengaku cinta Yesus tetapi tidak mau bersekutu dengan orang-orang percaya yang lain. Itu semua bohong. Karena barang siapa mengaku mengasihi Tuhan tetapi membenci sesamanya, dia menipu dirinya sendiri. Barang siapa mengaku mengenal Tuhan tetapi tidak mengasihi sesamanya, dia berdusta.
Dia tidak hidup dalam kebenaran, tetapi tetap hidup di dalam kegelapan. Itu firman Allah. Makanya kalau kita beribadah seperti sekarang ini, karena memang pertama-tama kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dan yang kedua, karena kita mencintai Tuhan, kita mau mencintai gerejanya. Amin. Jadi saudara jangan berpikir individualistik. Ada banyak orang yang telah tersesat dengan berpikir individualistik. Pokoknya aku percaya Yesus, gak gereja juga gak apa-apa. Yang penting aku berdoa sama Yesus, gak ke gereja ya gak apa-apa. Cukup online saja. Yang penting aku dengar firman, gak ketemu dengan orang percaya lain, ya gak apa-apa. Ini salah, saudara. Karena perintah Tuhan adalah, hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Paulus, pertama-tama kasihilah sesama orang beriman, baru mengasihi yang lain. Bagaimana kita bisa menerapkan perintah Tuhan yang begitu indah ini kalau kita tidak mengasihi jemaatnya, kalau kita tidak mau bersekutu dengan sesama orang percaya yang lain. Sekali lagi saudara, kita tidak mungkin mengabdi kepada Yesus tetapi kita tidak mau bersekutu dengan tubuhnya. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Jangan merasa aman loh ya, pokoknya aku percaya Yesus, aku titip persembahan ke istriku. Saudara, kemarin ada pertanyaan di wilayah A ya, saya bilang betul aja. Dia tanya sama kami, bagaimana Pak Pimpinan kalau ada pendeta uangnya aja yang masuk, tetapi orangnya tidak pernah hadir pertemuan. Ini aneh saudara. Ini aneh. Bagaimana mungkin mengaku cinta Yesus tetapi tidak mau mencintai tubuh Kristus? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Amin Bapak Ibu. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Mari kita camkan ini baik-baik. Mari kita mengingatkan teman-teman kita yang merasa, yang penting aku percaya, aku selamat. Seringkali orang berkata, datang terlambat, pulang cepat, nggak mau connect dengan orang-orang percaya yang lain. Kalau kami di depan, waktu Bapak Ibu Saudara datang, waktu pulang, kami ingin berhubungan, kami ingin ada koneksi, kami ingin kita saling kenal, kita saling menyapa, saling bergaul, saling memperhatikan, saling mengasihi. Amin. Karena saya tidak bisa mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi jemaatnya. Kalau saya mengaku mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi tubuhnya, kata Yohanes, kita pembohong. Kita pendusta. Kita tidak hidup dalam kebenaran. Saudara, memang sekali lagi saya mau katakan, jemaat tidak seindah Kristus ya. Karena selagi kita manusia nggak ada yang sempurna ya, kadang jemaat ya mungkin ada yang cuek, mungkin ada yang kurang perhatian, mungkin ada yang enggak tahulah, pokoknya orang tuh pasti ada kurangnya. Tetapi karena dia dikasihi Tuhan, maka sudah seharusnya kita mengasihi mereka. Amin. Tidak jarang ada orang-orang sulit ya, yang jengkelin gitu ya. Kadang cara ngomongnya, cara pandangnya, atau sikapnya. Tapi Tuhan malah mengajar kita untuk saling mengasihi. Ya, itulah indahnya persekutuan orang-orang percaya. Ya, apalagi saya senang di gereja kita beragam saudara ya. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa keselamatan itu untuk semua bangsa. Keselamatan itu tidak memihak bangsa mana, semua orang, tua, kecil, besar, muda, rambut keriting, rambut lurus, kulit hitam, kulit putih, semua dicintai oleh Tuhan. Kita harus mau bergaul dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Kita nggak boleh buat-buat kelompok. Ayo yang putih kumpul putih, yang merah kumpul merah. Bunga ini bagus saudara, putih kumpul merah jadi indah, betul? Kalau putih tok jebleh saudara, kalau merah semua, aduh nggak enak di mata.
Tapi coba warna-warni bergabung jadi satu. Wah, itu luar biasa. Ingat pujian itu. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua harta indah. Nanti terima mahkota selamanya. Kalau Tuhan cinta segala bangsa, maka kita cinta tubuhnya yang terdiri dari orang percaya dari segala bangsa. Amin. Coba saudara kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Yang setuju katakan amin. Karena tubuh Kristus tidak seindah Kristus, seringkali saudara yang namanya hidup bersama-sama itu selalu ada konflik. Konflik itu dari dua kata, kon dan flektus. Kon itu bersama-sama, flektus itu benturan. Itu wajar saudara. Kadang budaya A ketemu budaya B, tidak cocok, benturan. Makanya kata Alkitab, kalau mau mengasihi tubuh Kristus, harus sabar seorang terhadap yang lain. Amin. Amin. Sabar terhadap saya juga, kan begitu. Kemudian apa lagi dikatakan? Ampunilah seorang akan yang lain. Jangan menyimpan dendam. Ya. Bahkan Tuhan katakan, kalau ada dendam, ampuni. Sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Demikianlah kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu sebenarnya dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tidak mungkin saudara kita benar-benar mengasihi Tuhan, beroleh persekutuan dengan Tuhan, tetapi tidak mau bersekutu dengan tubuhnya, tidak mau bersekutu dengan umatnya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kita melakukan itu, kata Rasul Yohanes, kita pembohong, kita berdusta, kita tidak melakukan kebenaran. Mari, kalau kita mau menjadi gereja yang sehat, kita mengabdikan diri kita kepada tubuh Tuhan. Amin. Kita mau membangun persekutuan seorang akan yang lain, karena Tuhan bekerja di bumi ini di dalam dan melalui tubuhnya. Kalau Bapak Ibu ingin mengalami pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, tuntunan Tuhan, pembelaan Tuhan, tinggal dalam persekutuan orang-orang percaya, maka berkat-berkat Tuhan itu akan dapat kita nikmati. Sebab Tuhan tidak mengasihi hanya orang perorangan. Dia memang tertarik pada individu-individu, tetapi individu-individu yang diselamatkan itu dikumpulkannya dalam satu tubuh Tuhan. Kita semua telah dibaptis ke dalam tubuh Kristus dengan roh yang sama dan diberi minum dari roh yang sama. Mari kita membangun persekutuan kalau kita mau benar-benar mau menjadi gereja yang sehat. Nah, yang berikutnya perhatikan saudara, bahwa untuk kita beroleh persekutuan dengan sesama orang percaya, untuk kita beroleh persekutuan dengan tubuh Kristus, maka kita harus benar-benar diselamatkan. Kita harus benar-benar lahir baru. Saudara, kita membaca di dalam ayat yang ke-47 bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka, Tuhan menambahkan jumlah pada kumpulan orang-orang percaya ini dengan orang-orang yang diselamatkan. Artinya apa? Bahwa kita baru akan bisa benar-benar memiliki persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya kalau kita benar-benar diselamatkan.
Harus diakui saudara bahwa dalam persekutuan orang-orang percaya baik di rumah-rumah maupun di gereja, ada saja orang-orang yang belum benar-benar diselamatkan yang masuk dalam persekutuan itu. Tetapi Alkitab mengatakan tanpa kelahiran baru, tanpa keselamatan, kita tidak akan pernah menjadi bagian dari tubuh Tuhan. Kalau orang-orang benar-benar diselamatkan, dia akan menjadi bagian dari tubuh Kristus. Tapi orang yang belum benar-benar lahir baru, sekalipun dia tinggal dalam kumpulan orang-orang percaya, dia bukan bagian dari tubuh Kristus. Saudara, gereja itu dibagi menjadi dua, ada gereja lokal, ada gereja universal. Gereja universal itu adalah kumpulan orang-orang percaya yang sering disebut sebagai gereja yang tidak kelihatan. Ini adalah kumpulan semua orang percaya di seluruh dunia ini. Orang-orang yang benar-benar lahir baru. Orang-orang yang sungguh-sungguh bertuhankan Yesus. Orang-orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi. Maka oleh imannya mereka telah dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus. Sekalipun tidak kelihatan bertemu, tetapi orang-orang ini adalah tubuh Kristus yang tidak kelihatan. Mereka disatukan oleh Kristus, oleh baptisan Roh Kudus ke dalam satu tubuh. Dan hanya orang-orang percaya tulen yang menjadi bagian dari gereja universal ini. Semua orang percaya, semua orang yang lahir baru adalah satu tubuh Kristus. Amin. Sekalipun yang satu di Amerika, satu di Australia, satu di Filipina, satu di Papua, satu di Jawa. Tapi semua diikat oleh Roh Kudus ke dalam satu tubuh Kristus. Itu gereja yang tidak kelihatan. Ini menekankan kesempurnaan. Kalau kita tidak benar-benar lahir baru, tidak benar-benar percaya terima Yesus, dan tidak bertuhankan Yesus, kita bukan bagian dari gereja universal ini. Yang kedua adalah gereja lokal. Nah, gereja lokal ini sering disebut sebagai gereja yang kelihatan. Ini kita adalah gereja lokal, kita kelihatan kumpul di satu ruangan seperti sekarang ini. Kita kumpul untuk pengajaran firman, kita kumpul untuk beribadah, kita melakukan perjamuan Tuhan, kita berdoa bersama-sama, kita memuji Tuhan bersama-sama. Tetapi gereja lokal ini saudara, bisa saja anggotanya juga orang-orang yang belum lahir baru. Siapapun bisa ikut dalam persekutuan kita sekalipun dia belum benar-benar percaya. Contoh, ada orang yang penasaran. Aku penasaran orang Kristen itu kebaktiannya kaya apa sih? Dia masuk ke gereja. Dia berbaur. Tapi dia tidak pernah menjadi bagian dari tubuh Tuhan karena dia belum diselamatkan. Atau mungkin sudah punya pacar tapi tidak seiman, ayolah ikut ke gereja, ya karena cinta, iyalah ikut, aku nemeni kamu. Dibawalah ke gereja, tingak-tinguk dalam gereja, bingung saudara. Ada dalam persekutuan tetapi bukan bagian dari tubuh Tuhan. Kalau kita benar-benar mau menjadi bagian dari tubuh Kristus, kita harus benar-benar sudah diselamatkan. Amin. Kita harus benar-benar lahir baru. Tetapi pertanyaannya, bagaimana saya tahu bahwa saya sudah lahir baru? Bagaimana saya sudah tahu bahwa saya telah diselamatkan, saudara? Seseorang telah diselamatkan tatkala dia mendengar Injil keselamatan, tatkala dia mendengar berita firman, tatkala dia menyadari keberdosaannya, tatkala dia mengakui ketidaksanggupannya untuk selamat dari dosa dengan usahanya sendiri, ketika dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan menerimanya sebagai Tuhan, memutuskan untuk bertuhankan Yesus, bertobat, maka orang itu lahir baru. Amin. Orang itu diselamatkan. Sebab barang siapa percaya di dalam hatinya bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, dan barang siapa mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia diselamatkan. Imannya menuntun dia kepada pertobatan. Dan hanya orang-orang yang seperti itu, saudara, akan menjadi bagian dari tubuh Tuhan. Jadi begitu seseorang mendengar Injil keselamatan, begitu seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan,
dia dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan saat itu saudara, dia dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, dia menjadi bagian umat Tuhan, dia menjadi bagian dari tubuh Kristus. Amin. Saudara, pastikan bahwa engkau benar-benar telah mendengar Injil keselamatan itu. Engkau benar-benar mengakui keberdosaanmu dan mengakui Yesus sebagai juru selamat dan hidup bertuhankan Yesus. Karena hanya dengan cara yang seperti itu saja saudara, oleh anugerah dan iman, kita dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus. Kalau kita tidak melalui fase itu saudara, kita tidak akan pernah benar-benar menjadi bagian dari tubuh Kristus. Itu sebabnya saudara, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Ini yang menjadi bagian yang sangat penting. Makanya dulu ada orang yang mengatakan, semua orang percaya, semua pengikut Kristus, pasti dia bergabung dalam persekutuan gereja lokal. Pasti itu. Karena kalau kita mencintai Kristus, kita pasti mencintai tubuhnya. Tetapi tidak semua orang yang ada di dalam persekutuan gereja lokal adalah orang percaya. Ada yang karena kelahiran, ada yang karena mungkin pertemanan, ada yang karena penasaran dia berkumpul di gereja, berbaur, tetapi tidak sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat. Tidak sungguh-sungguh bertuhankan Yesus. Kita tidak mau seperti itu. Amin saudara. Kita mau menjadi bagian dari tubuh Tuhan. Karena kita benar-benar diselamatkan. Mau menjadi tubuh Kristus? Benar-benar percaya. Bertuhankan Yesus. Karena itulah kata firman Tuhan, tiap-tiap hari mereka ditambahkan dengan bilangan atau jumlah orang-orang yang diselamatkan. Nah, kalau kita juga mau mengambil bagian dalam persekutuan orang-orang percaya, saudara, maka kita harus mau kumpul dengan sesama orang percaya. Saudara, kalau kita bisa kumpul seperti sekarang ini, itu adalah berkat Tuhan. Amin. Tidak semua orang mau kumpul, saudara. Apalagi kumpul dengan orang yang mungkin dianggap berbeda. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan, kita mau kumpul dengan semua orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Karena kita percaya kepada Yesus, kita mau kumpul bersama dengan orang-orang lain yang percaya kepada Yesus. Kita tidak akan mungkin mendapatkan persekutuan dengan orang-orang percaya yang lain kalau kita nggak mau hadir dalam ibadah bersama. Nggak mungkin saudara ya. Nggak mungkin kita beroleh persekutuan kalau kita tidak mau membangun relasi yang lebih dekat lagi. Mulai dari mengenal, kemudian mulai bercakap-cakap. Kan begitu. Mulai dengan saling mendoakan. Ingat saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang yang percaya telah dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus dan bahwa kita diberi tanggung jawab untuk memelihara kesatuan tubuh Kristus. Bagaimana caranya? Mau kumpul, mau menjalin hubungan yang lebih dekat, mau saling menyapa. Saudara, kalau mobil saudara kebetulan kosong, kemudian ada yang di depan pintu gereja mau pulang, tunggu-tunggu angkot belum datang, kira-kira diajak bareng enggak? Kalau ada jemaat yang ke gereja berjalan kaki, masih di alun-alun, kemudian kita lewat, kita tahu kira-kira diajak bareng enggak? Mau enggak? Menjalin persahabatan, mau enggak memberi pertolongan? Efesus 4 ayat yang ketiga coba kita lihat. Efesus 4 ayat yang ketiga. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Gimana caranya memelihara kesatuan roh? Ya, mau berkumpul. Mau membangun hubungan. Tanpa itu tidak mungkin, saudara.
Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Bangun hubungan, saudara. Bangun relasi. Saudara, sudah ada kesempatan, ada rayon-rayon sudah, besok Senin ada rayon, Selasa rayon, Sabtu rayon. Kalau saudara pas kebetulan tinggal di rayon itu, kalau engkau mengasihi Tuhan, bergabunglah dalam persekutuan orang-orang percaya. Amin. Gabung saudara. Ndak, aku ndak punya teman, isin aku lho, iku dulurmu rek. Loh itu sesama orang percaya loh. Wah aku males, aku gak duwe konco. Cari teman saudara. Amin. Apa sebanyak ini bukan teman saudara? Ada yang bilang aku gak punya teman di Eklesia. Saking aja tidak mau bergaul. Kalau mau banyak temannya. Kalau mau temenan dengan saya malah puji Tuhan saudara. Ya. Saudara coba bergabung dengan rayon-rayon. Itu akan membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi kepala gereja. Jangan sungkan saudara. Ya saya tidak ada perlunya mengasihi tubuh Kristus. Amin. Amin. Saudara, kenapa kita datang? Karena saya perlu bersekutu dengan orang-orang percaya lain. Saya perlu mengasihi mereka. Saya perlu melayani mereka. Saya perlu berdoa bersama-sama mereka. Saya perlu beribadah bersama-sama mereka. Karena Tuhan bekerja di dalam tubuhnya di akhir zaman ini. Males ada banyak orang sulit, saudara. Tidak ada orang yang tidak sulit. Semuanya pasti ada kendalanya. Tapi di dalam kasih tidak ada yang namanya keputusasaan. Amin. Orang kalau mengasihi itu akan memperjuangkan hubungan, akan memperjuangkan yang namanya kasih, saudara. Mungkin sementara kurang diperhatikan, tetap dia memperjuangkan persekutuan. Dia tidak akan menyerah karena apa? Yesus telah melakukan itu untuk kita. Dia telah mengasihi kita, dia telah mengampuni kita. Sebagaimana dia telah mengasihi kita, mengampuni kita, demikianlah kita mengasihi dan mengampuni tubuhnya. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita. Saudara, coba lihat 1 Korintus 12 ayat yang ke-13, ayat yang sering saya baca. Saya mau mengingatkan lagi bahwa kita telah dibaptis ke dalam tubuh Kristus. 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Kalau Bapak Ibu menerima kebenaran ini bahwa kita telah dibaptis menjadi satu tubuh, maka mari kita mau bersatu, memelihara kesatuan roh, sebab tidak mungkin kita mengasihi Kristus tetapi tidak mengasihi umatnya, tidak mengasihi gerejanya, tidak mengasihi tubuhnya. Yang berikutnya saudara, kalau kita mau benar-benar beroleh persekutuan, kita harus rela berbagi hal-hal baik di dalam Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita harus mau berbagi. Kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi. Mereka memecah-mecahkan roti. Apa maknanya? Mereka berbagi makanan, mereka bergilir, berkumpul di rumah masing-masing dan memecahkan roti. Mereka berbagi makanan. Kalau orang sudah berbagi makanan itu hubungannya pasti baik, saudara. Amin. Saudara tidak akan mengundang makan bersama orang yang tidak punya hubungan yang baik. Tapi kalau Bapak Ibu mengundang seseorang untuk makan bersama, itu artinya hubungannya baik. Ya Pak ya. Ya, kalau tiba-tiba saya mengirim paket
makanan via GoSend atau apalah GoFood saya kirim ke saudara, itu pasti punya hubungan yang baik. Saya tadi pagi pas lagi ngobrol dengan Pak Seno, Bu Seno, ada Koanyi di situ, tiba-tiba ada seorang ibu datang, Om ada berkat makanan saudara. Pasti hubungan baik, amin. Kalau nggak baik jangankan makanan saudara, ngelihat aja nggak mau. Berbagi hal-hal yang baik, berbagi makanan, lalu apa? Mereka berbagi barang, mereka berbagi uang. Bagaimana ada di antara mereka yang menjual harta miliknya dan kemudian membagi-bagikan sesuai dengan keperluan. Ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi inilah kasih, inilah persekutuan. Kalau mau bersekutu, harus mau berbagi hal-hal baik dengan sesama orang percaya. Saling berbagi. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 dan ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dia. Kenapa? Karena ingin berbagi, sekalipun kita tahu kasus ini adalah kasus yang cukup menakutkan karena Ananias dan Safira ini dia berdusta dan akhirnya mati. Tetapi kita melihat dinamika kehidupan jemaat pada waktu itu, mereka berbagi, saudara. Ada pelayanan diakonia. Coba lihat pasal yang ke-6, saudara-saudara. Pasal yang ke-6. Ya, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid, berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi di gereja mula-mula ada pelayanan diakonia yang disebut dengan pelayanan meja. Mereka saling berbagi, mengumpulkan hal-hal baik dan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau mau bersekutu, kita harus mau berbagi hal-hal baik. Amin, Bapak Ibu. Makanya di gereja kita ada diakonia. Itu bukti persekutuan. Makanya tiap pengumuman jangan lupa dukung pelayanan diakonia. Kita berbagi hal-hal baik, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi tubuhnya. Dan melalui kita kasih Tuhan dinyatakan kepada orang-orang yang diselamatkan, yang memerlukan berkat, yang memerlukan pertolongan itu. Ingat saudara, anak-anak Tuhan harus kaya di dalam kebajikan. Amin. Dan itu hanya terjadi dalam persekutuan. Saya tidak akan bisa menolong sesama orang percaya kalau saya tidak punya persekutuan dengan mereka. Tidak mungkin. Coba lihat dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-18. 1 Timotius 6 ayat yang ke-18. Ya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, saudara. Tetapi tentunya saudara, kata Alkitab tidak membagi pada orang-orang yang malas atau pada orang-orang yang tidak taat kepada kebenaran. Itu lain cerita. Ya, coba kita membaca di 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang 2 Tesalonika 3 ayat 6. Ya. Supaya kita tidak salah juga, saya harus memberitakan ini. 2 Tesalonika 3 ayat 6. Ya,
Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Nah itu. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Jadi yang dibantu memang yang benar-benar membutuhkan, saudara. Tentunya kita membantu bukan hal-hal sekunder, tetapi hal-hal primer, hal-hal pokok, dan itu telah di gereja lakukan. Tinggal mau enggak kita ambil bagian di dalamnya. Amin. Mau beroleh persekutuan, mau berbagi hal-hal baik. Kita bersyukur ada pelayan diakonia yang mau dilantik, ditugaskan untuk melayani meja. Dukung saudara. Ini adalah salah satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dengan mau berbagi hal-hal yang baik. Yang terakhir saudara, gereja yang sehat itu ditandai dengan pengabdian terus-menerus kepada pekerjaan Tuhan. Ingat bahwa tiap-tiap orang telah dikaruniai karunia rohani, supaya kita dapat melakukan pelayanan di dalam gereja Tuhan, supaya melaluinya jemaat dilayani, jemaat didewasakan, jemaat bertumbuh melalui pelayanan kita. Saudara, jangan sampai kita hanya menjadi sekedar partisipan aja, orang-orang yang hadir tetapi tidak mau melayani. Ingat saudara bahwa gereja diumpamakan seperti tubuh Tuhan. Tubuh ini hanya sehat kalau dia bekerja sesuai dengan fungsinya. Ya, kalau tangan tidak mau mengambil bagian untuk bekerja sesuai dengan fungsinya, maka tubuh itu tidak akan pernah sehat. Saudara, saya pernah mengatakan bahwa tidak ada bagian tubuh yang tidak penting, semuanya penting. Ada yang menganggap kelingkingnya tidak penting? Enggak ada. Ada yang menganggap alisnya tidak penting? Ada ya, sampai-sampai dicukur, diganti tato. Ada yang menganggap kukunya tidak penting lalu dicabuti gitu? Enggak ada. Kita akan menjadi gereja yang sehat kalau kita mengabdikan diri untuk pekerjaan pelayanan. Amin Bapak Ibu. Tidak hanya intern tetapi juga ekstern. Lihat saudara, mereka bersukacita, mereka disukai oleh banyak orang. Tanda bahwa mereka menjadi berkat, tanda bahwa mereka melayani. Sehingga Tuhan menambahkan tiap-tiap hari jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Mari kita mau menjadi gereja yang sehat. Kita tidak sempurna karena kita masih kumpulan manusia, saudara. Selagi kumpulan itu isinya orang-orang, isinya manusia, enggak ada yang sempurna. Ada aja masalah. Rapat 5 orang aja beda pendapat 5, saudara. Ya toh? Coba ibu-ibu yang choir menentukan seragam aja kadang bengkerengan. Enggak, aku mau yang warna gini, aku yang warna gitu. Kalau saya enggak mau warna itu, kelihatan biru saya. Nah, saya kalau pakai warna pink, wah gawat saudara. Ungu aja saya. Ya, hanya menentukan seragam aja loh itu. Pemain musik juga gitu, mau batik warna apa begitu. Mau lengan panjang apa lengan pendek, susah.
Sekalipun tidak sempurna, kita mau menjadi sehat. Amin, saudara. Kita mau Tuhan bekerja dalam persekutuan kita. Mari mengabdikan diri kepada Tuhan. Tekun dalam pengajaran firman, tekun dalam ibadah, saudara. Tekun dalam perjamuan Tuhan, tekun dalam berdoa, tekun dalam memuji menyembah Tuhan. Mari kita mengabdikan diri kita kepada tubuh Tuhan. Amin. Mari kita membangun persekutuan. Mari kita saling membuka diri untuk saling mengenal, saling mengasihi, karena inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan mari kita mengabdikan diri untuk melayani Tuhan, baik secara internal maupun eksternal, supaya ada jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Sama-sama kita berdiri.